Sudah ketemu. Ya nanti kita berproses sambil kita juga bermain. Sudah saya sampaikan Pak Kapolda. Nanti Pak Kapolda yang memberikan penjelasan. Pernahkah kita hidup di negeri di mana yang melawan ketidakadilan justru dilaporkan, sementara yang merampok hak buruh bersembunyi di balik jabatan dan organisasi? Inilah ironi yang hari ini terjadi. Dan inilah kisah tentang seorang pemimpin yang memilih tidak diam. KDM. Nama ini kembali jadi sorotan setelah kabar beredar bahwa KDM dilaporkan ke polisi. Bukan karena mencuri uang negara, bukan karena menyalahgunakan jabatan, bukan pula karena memperkaya diri, melainkan karena sikapnya yang terang-terangan melawan praktik pungli yang diduga memanipulasi buruh demi kepentingan segelintir elit. Di titik inilah, publik mulai bertanya-tanya. KDM selama ini dikenal sebagai pemimpin yang dekat dengan buruh. Ia kerap berbicara soal kesejahteraan pekerja, soal upah yang layak, soal buruh yang sering dijadikan alat oleh orang-orang yang mengaku pejuang buruh. Dalam beberapa pernyataannya, KDM menyoroti praktik kotor. Buruh dijadikan tameng, massa dimobilisasi, praktik pungli oleh oknum ormas, sementara uang dan keuntungan mengalir ke kantong segelintir orang. Buruh berjuang di garis depan, namun hasilnya tak pernah benar-benar mereka rasakan. Ketika KDM membuka fakta itu ke publik, reaksi keras pun muncul. Bukan bantahan dengan data, bukan klarifikasi terbuka. Yang datang justru laporan polisi. Pertanyaannya sekarang bukan sekadar apakah ucapan KDM menyinggung oknum korup, tapi pertanyaan yang jauh lebih besar. Mengapa yang membongkar kedok oknum ormas justru diseret ke jalur hukum? Di negeri ini, korupsi sering tampil rapi, tidak selalu dalam bentuk koper uang, kadang berwajah organisasi, kadang mengatasnamakan perjuangan buruh dan rakyat. Dan yang paling menyakitkan, buruh dijadikan alat legitimasi. Ketika ada pemimpin yang berani menyebut praktik itu korup, berani menyebutnya manipulasi, berani berpihak pada buruh yang sebenarnya, yang terjadi justru perlawanan balik. Media sosial pun bereaksi. Dukungan terhadap KDM mengalir deras. Kalau KDM saja dilaporkan, siapa lagi yang berani bongkar praktik korupsi dan manipulasi? Buruh dijadikan korban dua kali, oleh sistem dan oleh koruptor berkedok pembela rakyat. Yang dilawan KDM bukan buruh, tapi orang-orang yang memakan keringat buruh. Publik melihat satu hal yang sama. KDM menyentuh kepentingan besar oknum yang memanfaatkan buruh sebagai alat. Karena koruptor tidak selalu alergi pada hukum, tapi sangat alergi pada pemimpin yang baik. Dan keberanian KDM adalah ancaman bagi mereka yang selama ini nyaman bermain di balik layar. Tentu saja kita semua harus menghormati proses hukum. Itu prinsip negara hukum. Namun menghormati hukum tidak berarti menutup mata terhadap ketidakadilan. Jika orang baik yang melawan manipulasi buruh diproses lebih cepat oleh hukum daripada mereka yang memakan hak buruh, maka ada yang salah dalam cara kita menegakkan keadilan. Kasus ini adalah peringatan keras bahwa melawan korupsi tidak selalu disambut dukungan, kadang justru dibalas tekanan. Dan jika hari ini KDM dibiarkan berjuang sendiri, besok lusa pemimpin lain mungkin memilih diam, takut bersuara, takut membongkar praktik pungli, takut dilaporkan. Padahal buruh tidak butuh simbol, buruh butuh kejujuran, buruh butuh keberanian pemimpin yang mau melawan koruptor meski resikonya besar. Di akhir video ini, kami ingin mengajak kalian semua berpikir, siapa yang sebenarnya dilindungi hukum? Buruh atau mereka yang memanfaatkan buruh? Dan apakah melawan manipulasi harus dibayar dengan laporan polisi? Tulis pendapatmu di kolom komentar.